Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yuda, Kadis Profesi Kaltim, Pak Endang beserta dengan jajaran OPD di lingkungan Profesi Kaltim dari Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo ya, dan juga dari manajemen aplikasi baik dari Gojek, Grab dan juga Maxim, dan rekan-rekan sekalian. Izin Bang, kenalin juga teman-teman di belakang. Mohon maaf mungkin agak ramai karena ini representatifnya Kaltim nih, teman-teman dari Balikpapan, dari Tenggarong datang. Bukti semangatnya juga untuk mengawal. Artinya kalau bicara mungkin Samarinda, saya orang Samarinda, dekat aja rumah Imam Bojol sih dekat. Saya kalau Balikpapan berangkatnya dari 6:30 tadi demi supaya bagaimana supaya semangatnya untuk membuat suatu keputusan dalam forum ini bisa dapat keputusan terbaik loh. Jadi mungkin saya singkat saja untuk mewakili tuntutan dari rekan-rekan roda 2. Artinya kalau di kami fokus untuk membahas mengenai kalau di roda 2 ini kan untuk pengantaran penumpangnya udah ada aturannya di KP 667 Junto 1001, artinya udah tuntas lah bahwasanya semua aplikator baik di Gojek, Grab, Maxim dan lain-lain artinya tunduk dan patuh terhadap aturan itu. Nah, kalau terkait pengantaran penumpangnya itu udah jadi paten lah untuk kita semuanya. Yang jadi masalah kenapa kita ngumpul begini, yang jadi masalah kenapa kita ribut-ribut ada gejolak besar di lapangan karena ada pengaturan yang terkait mengenai pengantaran barang dan makanan ini nggak diatur. Otomatis aplikator saya bilang salah juga nggak salah kan gitu. Mau dibilang bandel juga bandelnya. Ini bicara tadi mengutip Pak Yuda tadi kebijaksanaan wise-nya lah kan gitu, bahwasanya ada diatur terkait mengenai pengantaran penumpang 9.200 tarif dasarnya. Bijak nggak kalau ngantar makanan ngantarnya 2.000, bijak nggak ngantar makanan 5.000, bijak nggak ngantar makanan 7.000, sedangkan ngantar penumpang dengan jarak dan pengeluaran yang sama tarifnya berbeda. Jadi kebijaksanaan itu sebenarnya yang kita minta. Karena kalau bicara aturan kita juga nggak mau putus asa bahwa saya mentang-mentang nggak ada aturannya, mentang-mentang belum dibuat aturannya, makanya kita kumpul supaya ada suatu konsensus lah bahasanya, kesepakatan bersama antara juga kami mitra dan juga aplikator untuk membuat aturannya supaya nggak saling perang promo nih kan kayak gitu. Nanti saling ngambing hitamkan yang hijau kan, ngambing hitamkan yang kuning kan, atau yang abu-abu kan kayak gitu. Jadi biar supaya fungsi daripada pemerintah ini bisa menengahi lah Pak untuk membuat suatu regulasi. Karena kalau dikembalikan ke aplikator saya yakin nggak akan tuntas, karena dulu perjalanannya alhamdulillah hampir 7 tahun sudah saya jadi ojol Pak di Kaltim ini. Perjalanannya dari perubahannya dulu tarif pengantaran penumpang ini kita tahu prosesnya panjang, berapa kali demo, berapa kali dan sebagainya. Dulu aplikator A masuk dengan tarif 4.000 kan kayak gitu, diikuti aplikator B 4.000 juga, diikuti yang C lagi 4.000 juga, perang juga dan sebagainya. Karena alhamdulillah hadirlah Kemenhub membuat suatu aturan, dan Kemenhub akhirnya membuat aturan itu dan semua aplikator tunduk dan patuh. Dan itu yang kami mau, supaya ada aturan yang jelas di Kaltim khususnya. Makanya kita minta gubernur. Kalau minta ke Disub tadi sudah disampaikan bahwasanya wewenangnya Disub terkait mengenai transportasi pengantaran antara penumpang saja dan sebagainya. Dan itu kami nggak mau putus asa bahwasanya bisa nggak Kaltim ini jadi tolak ukur bahwasanya pengantaran barang dan makanan ini udah jadi kebutuhan, bukan cuma di Kaltim, di Indonesia. Dan itu harus ada aturannya supaya antar driver, perusahaan aplikasi, konsumen pun juga nggak jadi kucing-kucingan, nggak jadi colong-colongan dan sebagainya. Karena kalau bicara fakta-fakta juga banyak promosi-promosi yang itu mengorbankan pendapatan driver, dan itu yang menjadi pertentangan bagi kami. Kalau mau bikin promo ya bakar duit. Tadi disampaikan sama Bang Lukman, kalau mau bikin promo ya duitnya perusahaan dong dibakar, jangan kami yang dikorbankan untuk ongkir kami yang dipotong supaya pasarnya tetap jalan dan sebagainya. Itu Pak. Jadi biar fokus di situ dulu. Kalau di kami mungkin kalau di roda 4 kan sudah ada PM 118, tinggal bagaimana perumusannya, ada aturannya jelas lah, tinggal ditekan. Kalau di kami berharap kebijaksanaan daripada manajemen aplikasi, pemerintah juga bisa menengahi masalah ini, dibuat suatu kesepakatan supaya aplikator pun juga, karena kan aplikatornya kebetulan yang jalan di Kaltim 3 aja Pak, tinggal dikumpulin aja kesepakatannya. Saya yakin Gojek akan ikut, saya yakin Grab akan ikut, saya yakin Maxim akan ikut kalau ada aturan mainnya.
bikin aturan ini berantem nih bertiga nih, kami jadi korbannya kan begitu. Nah makanya forum siang ini semoga bisa menghasilkan itu loh Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah hadir di sini juga mendengarkan kita nih. Ya tadi Bang. Mohon maaf ini berarti sebelumnya Bang Irfan. Saya coba ulangi lagi ya. Kalau buat sekarang untuk penetapan, karena itu sifatnya udah nasional soalnya. Jadi saya revisi yang tadi ya, mohon maaf kalau misalkan bahasa ini kurang diterima. Dari yang sudah dilakukan buat penentuan tersebut, itu berlakunya di kami jalannya nasional. Jadi memang mungkin ada juga yang nggak bisa disamain, itu adalah Pulau Jawa, terus Kalimantan. Kalau kami menjalankan program tertentu, itu kan sebenarnya pilihan Pak. Jadi ada yang freelancer bisa menjalankan, ada yang masih bisa menjalankan yang biasa. Tetap ada yang reguler dan ada yang versi murahnya Pak. Jadi emang kita menjalankan di dua tarif. Mungkin emang kesannya ada tarif batas bawah dan tarif batas atas. Tapi buat kami itu emang buat menargetkan pasar yang berbeda. Nah, mungkin saya coba tadi ya. Jadi emang buat pengantaran makanan atau pengantaran barang itu kami jalankan secara nasional seperti itu. Untuk di Sumatera, Jawa, Kalimantan seluruhnya berlaku sama. Dan untuk pengantaran penumpang kita tetap mengacu ke KP 1001 untuk kebijaksanaan. Ya. Kami juga mencoba sekali emang buat membagi berdasarkan pasar yang ada, makanya tetap ada pilihan yang regulernya. Mungkin seperti itu. Dan mohon maaf kalau diterima yang tadi. Rumus catatan, hitungan kita terbawa itu per 3 km. Jadi saya sampaikan aja Mbak, di 2017 sama 2018 itu sudah angka yang terjadi itu 20.000 tanpa potongan, baru turun 16.000. Itu di angka 16.000 orang sudah terbiasa memberikan angka 20.000, Mas sudah usah kembali. Itu budaya Samarinda. Dan itu budaya Kaltim, jadi itu sangat-sangat membantu kami dulu Pak. Jadi kami mohon kebijaksanaannya kan tidak dirugikan, betul tidak? Yang kami tuntut di sini bukan potongan. Kami tidak merecoki rumah tangganya loh. Walaupun Kementerian Perhubungan minta 15% ini gini, kita tidak bicara itu dulu. Tarik dulu kita naik. Arjen nih Om, perut ini udah lapar nih. Kebutuhan mendesak. Kecuali kita beda, Om beli mobil 30.000 unit, Om cari karyawan. Kan kita perjanjiannya kemitraan. Yang beli mobil kita, yang ngisi BBM akibat kenaikan, enggak, Om cuma duduk dapat gaji. Kami ada BBM naik, mati apalagi Pak Luhut sudah mau bilang Pertalite mau dihapuskan, matilah kita ini. Terus kalau misalnya kita angsuran, nggak bisa bayar gara-gara Mbak hancur-hancurin harga semua di sini. Mobil kita ketarik, yang mengeluarkan DP kita 60 juta, 50 juta, habislah kita Mbak. Kalau kita kecelakaan Pak di jalan, tidak ada Pak subsidi 1 rupiah pun, langsung sendiri. Bayar sendiri BPJS-nya kami. Untuk diri. Kalau mobil rusak, nah, kan betul nggak? Nah, jadi itu saja yang kita minta. Mari kita kepala dingin, duduk. Semoga Kaltim kondusif, kita bisa bekerja normal Pak, membantu perekonomian Kaltim. Jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin teman-teman itu aja usulannya. Silahkan kalau mau dirembukan. Terima kasih.
klausulnya di KP 667. Jadi perhitungannya jelas lah kayak gitu. Kalau dari kami seperti itu Pak Birdani. Jadi tak bingung juga aplikatornya ambil dari batas mana karena udah disepakati kan sama aja BBM-nya juga pengantaran penumpang nih. Itu sih kalau dari kami Pak. Tinggal kebijaksanaan aplikator karena kebetulan kan ada 3 ini aja. Saya rasa nggak ada pasar yang ketinggalan kan kayak gitu. Karena kalau ada tarif dasar yang sama, persaingannya lebih sehat lah. Kan kayak gitu, nggak ada yang perlu ditumbalkan. Berarti antara barang sama penumpang ini disamakan, gitu ya? Betul, Pak. Ya? Oke, gimana Mas? Mbak aplikator. Kalau dari kami sih mengikuti peraturan Kementerian Perhubungan dan Komisi 4, jadi sebaiknya memang belum disamakan. Kalau dari kami itu Gimana? belum bisa disamakan. Ya kalau gini mungkin caranya kita maksudnya menjawab Pak ya. Saya kan sudah menenangkan diri saya untuk maksudnya tuh berbicara lebih bijak. Kalau misalkan kami menawarkan bahwa kita pakai patokan dasar 9.200 tarif dasarnya di penumpang, cara menjawabnya bukan saya nggak bisa, tapi mungkin kami bisanya segini. Begitu caranya kita membijaksaninya supaya maksudnya kita bisa diskusi kan gitu Bang ya, kan kayak gitu. Jadi forumnya juga jelas jalannya. Sama seperti Roda 4 tadi ditawarkan 6.700 aplikator ya. Kalau bisa bijaksana bukan menjawab saya tidak bisa, tapi kami bisanya segini. Karena kebetulan marketnya yang punya aplikasi ini 3 aja. Kan kayak gitu, betul tadi disampaikan bahwasanya kalau nggak mungkin mau pindah kemana, ke angkot, ke opang nggak mungkin, sudah hancur tuh 7 tahun yang lalu sudah hancur-hancuran tuh. Gimana caranya online ini bisa eksis lah di Kaltim ini. Gitu sih Bang, kalau dari kami caranya untuk kita diskusi ini supaya ada keputusan. Karena kalau jawabannya begitu deadlock. Diuntungkan nggak? Lama diuntungkan aplikasi dari potongan. Ayo. Diuntungkan di mana di sini? Mumpung ada lembaga konsumen nih perwakilan ya, yang menilai nih dari tadi Pak Ipan lihat aja gimana kayak benernya ya. Kantor aplikator, tanggapan aplikator. Dari kerajaan negara apa? Jangan sampai pusat. Jangan sampai pusat ya. Pusat di mana? Saya akan dapat jodoh di sini. Amin. Bujangan kayak ini. Bujangan. Kalau di sini bujangan Pak. Kalau di sana. Siapa bujangan? Siapa kasih? Tanggapan dari kami. Tarik bawah. Fokus dulu, fokus enggak? Tarik bawah, tarik buka pintu. Diam dulu. Siap. Untuk kenaikan yang tadi diusulkan jika sampai ke angka 6.700, kami belum bisa mengikuti Pak sebetulnya. Karena itu terlalu tinggi buat kami untuk TDP-nya. Tingginya itu bukan masalah di dalam kami memotongnya jadi lebih besar lagi. Kalau misalkan angka yang kita tetapkan setinggi itu, terus nanti ada penurunan lebih dari 50% orderan yang masuk, terus dari teman-teman kita nggak ada orderan masuk dari konsumen, Nggak harus sama. kan sama. Nggak harus. Ini Yang kita kasih 3 kalau bapak begitu tuh, ngomongnya dari ABR mau lari kemana kira-kira? Mau lari kantor? Iya. Ini Maxim sudah setuju. Kalau saya kami belum Pak. Pertama, mungkin Pak Ivan juga lebih tahu ya bahwa mendiskusikan harga di forum itu tidak boleh dilakukan oleh KPM karena seperti komunikasi gitu. Jadi ini masukan komunitas sudah catat, cuma memang berdasarkan perbandingan dengan daerah lain Pak, itu ini tinggi sekali gitu ya, di Jawa Timur gitu, di Kalimantan Selatan.
untuk pemeriksaan ini tinggi sekali. Jadi memang seperti makanya rasanya memang masih terlalu dimasukkan. Mas Ken, Mbak Putri mewakili aplikasi ini datang ke sini. Ini Mas punya kira-kira itu draftnya itu berapa? Jadi kita biar enak nih diskusinya, bukan tidak bisa ngambil keputusan. Kalau bahasa yang Mbak Putri lakukan ini, Mbak menghina sidang ini. Ini loh Dinas Perhubungan, representasi pemerintah, sampai mendatangkan biro hukum, sampai mendatangkan Pak Ipan dari konsumen. Jadi mari Mbak, kita sama-sama. Sekali lagi itu permohonan kami Mbak. Ini mitramu Mbak di sini. Kami memohon ini, cobalah kita bijak. Berapa kira-kira angkanya? Betul nggak kira-kira? Betul. Gitu. Itu tinggal sesi. Jadi patokannya bukan Jawa, karena Kamu tinggal di mana? Ini Kalimantan. Tarifnya sendiri ya Bapak Ibu.